Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nisa di kisah-kisah Ramadan. Kali ini Kak Nisa akan bawakan kisah Alqomah dan Sakratul Mautnya. Mau dengar ceritanya adik-adik? Baiklah, duduk yang paling rapi ya. Di zaman Rasulullah hiduplah seorang anak muda yang bernama Alqomah. Alqomah adalah termasuk dari sekian sahabat Nabi yang sangat baik dan pemuda yang sangat rajin beribadah. Pada suatu hari secara tiba-tiba ia jatuh sakit. Istrinya menyuruh seseorang memberi kabar kepada Rasulullah tentang keadaan suaminya yang sangat sakit keras dan dalam keadaan sakratul maut. Lalu Rasulullah menyuruh Ali, Bilal radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya melihat keadaan Alqomah. Begitu mereka sampai di rumah Alqomah, mereka melihat keadaannya sudah krisis, tidak ada lagi harapan hidup. Kemudian mereka segera membantu membacakan kalimat syahadat La ilaha illallah di hadapannya, tetapi lidah Alqomah tidak mampu menyebutnya. Setelah melihat keadaan Alqomah yang semakin menghampiri akhir ajalnya dan semakin parah, ditambah lagi ia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat, mereka menyuruh Bilal memberitahu Rasulullah. Maka Bilal menceritakan kepada beliau segala hal yang terjadi atas diri dari Alqomah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, apakah ayah Alqomah itu masih hidup? Bilal menjawab, tidak ya Rasulullah, ayahnya sudah lama meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua renta usianya. Kemudian Rasulullah berkata lagi, pergilah kamu ya Bilal menemui ibunya, sampaikan salamku dan katakan kepadanya kalau ia bisa datang menjumpaiku. Kalau dia tidak bisa berjalan, katakan aku akan datang ke rumahnya untuk menjumpainya. Sampailah Bilal ke rumah ibu Alqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kalian? Aku Bilal. Aku ingin mengabarkan bahwa anak ibu Alqomah dalam keadaan sakratul maut. Anakku Alqomah? Tidak, dia bukan anakku. Dia itu anak durhaka. Dia bukan anakku. Tapi ibu, ini perintah Rasulullah. Ibu harus ke rumahnya. Ibu harus menjumpai Rasulullah. Hah? Rasulullah? Baiklah, aku akan segera ke sana. Lalu datanglah ibu Alqomah menuju ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Alqomah? Iya, saya. Silakan duduk. Ceritakan kepadaku yang sebenarnya tentang anakmu Alqomah. Jika kamu berdusta, niscaya akan terwahyu kepadaku. Dengan rasa sedih, ibunya bercerita, wahai Rasulullah, sepanjang masa aku melihat Alqomah adalah laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas, soleh dan selalu melakukan perintah Allah dengan sempurna, sangat rajin beribadah, sholat dan puasa tidak pernah ditinggalkan dan sangat suka bersedekah. Wahai Rasulullah, semenjak aku datang, aku mendapatkan kabar gembira tentang kehamilanku. Aku membawa Alqomah 9 bulan di perutku, tidak tidur berdiri, makan dan bernafas bersamanya. Akan tetapi semua itu tidak mengurangi cinta dan kasihku kepadanya. Ya Rasulullah, aku mengandungnya dalam kondisi lemah atas lemah, tapi aku begitu gembira dan puas setiap aku rasakan perutku semakin hari semakin bertambah besar dan ia dalam keadaan sehat walafiat dalam rahimku. Wahai Rasulullah.
Kemudian tiba waktu melahirkannya ya Rasulullah. Pada saat itu aku melihat kematian di mataku. Hingga tibalah waktu ia keluar ke dunia. Ia pun lahir. Aku mendengar ia menangis. Maka hilang semua sakit dan penderitaanku bersama tangisannya. Ibu Alqamah mulai menangis. Lalu ia melanjutkan ceritanya. Kemudian berlalulah waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Selama itu aku setia menjadi pelayannya yang tidak pernah lalai, menjadi pendampingnya yang tidak pernah berhenti. Aku tidak pernah lelah mendoakan agar ia mendapatkan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, aku selalu memperhatikannya hari demi hari hingga ia menjadi dewasa. Badannya tegap, ototnya kekar, kumis dan cambang telah menghiasi wajahnya. Pada saat itu aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan untuk mencari pasangan hidupnya. Kemudian ia melanjutkan ceritanya. Tapi sayangnya ya Rasulullah, setelah ia beristri, aku tidak lagi mengenal dirinya. Senyumnya yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah hilang, dan bau tawanya telah tenggelam. Aku benar-benar tidak mengenalnya lagi, karena ia telah melupakanku dan melupakan aku, wahai Rasulullah. Aku tidak mengharap sesuatu darinya ya Rasulullah. Aku harapkan hanya aku ingin melihat rupanya, rindu dengan wajahnya. Ia tidak pernah menghampiriku lagi. Ia tidak pernah menanyakan hatiku, tidak memperhatikan lagi, seolah-olah aku dibuang di tempat yang jauh, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak minta banyak darinya dan tidak menagih kepadanya yang bukan-bukan. Yang aku minta darinya, jadikan aku sebagai sahabat dalam kehidupannya, jadikan aku sebagai pembantu di rumahnya, agar bisa juga aku bisa menatap wajah setiap saat. Sayangnya dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Rasulullah sangat terharu mendengar cerita dari Ibu Alqamah. Kemudian beliau menyuruh Bilal mencari kayu bakar untuk membakar Alqamah hidup-hidup. Begitu ya Ibu Alqamah mendengar perintah tersebut, ia pun berkata dengan tangisan dan suara yang terputus-putus, "Wahai Rasulullah, apa yang kamu mau lakukan?" "Ibu, aku ingin membakar Alqamah, biar dia menanggung dosanya di dunia terlebih dahulu, karena dia akan tersiksa ketika dia berada di akhirat." "Wahai Rasulullah, jangan bakar anakku ya Rasulullah, jangan bakar anakku ya Rasulullah. Walaupun usiaku sudah lanjut, punggungku bungkuk, tanganku bergetar, walaupun dia tidak pernah menghampiriku lagi, tapi cintaku kepadanya masih seperti dulu Rasulullah, masih seperti lautan yang tidak pernah kering. Jangan Rasulullah bakar anakku hidup-hidup, jangan Rasulullah bakar anakku." Rasulullah bersabda, "Siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Karena itu jika kamu ingin Allah mengampuni dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwa di tangannya tidak akan berguna sholatnya, puasanya, dan sedekahnya semasi kamu murka kepadanya." Kemudian Ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Rasulullah, aku bersaksi. Ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah yang di langit dan bersaksi kepadamu ya Rasulullah, dan mereka yang hadir di sini, bahwa aku telah ridho kepada anakku Alqamah, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengarah kepada Bilal dan berkata, "Pergilah kamu wahai Bilal dan lihat keadaan Alqamah. Apakah ia sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat atau tidak? Aku khawatir kalau Ibu Alqamah mengucapkan itu semata-mata karena aku
dan bukan dari hatinya. Bilal pun sampai di rumah Alqamah. Tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebutnya la ilaha illallah. Lalu Bilal masuk sambil berkata, "Wahai semua yang berada di sini, ketahuilah sesungguhnya kemarahan seorang ibu kepada anaknya bisa membuat kemarahan Allah, dan ridho seorang ibu bisa membuat keridhoannya." Maka Alqamah telah wafat pada waktu dan saat yang sangat baik baginya. Lalu Rasulullah segera pergi ke rumah Alqamah. Para sahabatnya memandikannya, mengkafaninya, dan menyolatinya, diimami oleh Rasulullah. Sesudah dikuburkan, beliau bersabda sambil berdiri di depan kubur, "Wahai sahabat Muhajirin dari Ansor, siapa yang mengutamakan istrinya dari ibunya, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah adik-adik, jadi kita harus menjadi anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ridha Allah adalah ridho orang tua. Jangan membuat ibumu menangis, jangan membuat ayahmu menangis. Semoga setiap air mata yang jatuh dari matamu atas segala kepentinganmu menjadi sungai untuk di surga nanti. Semoga seluruh peluh tetesan keringat yang telah ayahmu keluarkan dalam perjuangan mencari nafkah senantiasa berkah dan dibalas dengan surga. Nah adik-adik, di bulan Ramadan ini harus kita menjadi anak yang lebih saleh, yang lebih berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Demikianlah dari Kak Nisa, kisah dari Alqamah dan sakratul mautnya. Sampai ketemu di kisah Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.